Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Muallif Abu Syuja' mengatakan wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 golongan orang yang walaupun mereka dengan tegas dan lugas telah menyatakan cerai, saya ceraikan istriku, atau saya ceraikan engkau wahai istriku, dengan kata yang betul-betul tegas, lugas, tidak ada yang samar. Tetapi karena keterbatasan psikologi, keterbatasan mental, keterbatasan kemampuan mereka untuk memahami maksud, makna, dan konsekuensi dari ucapan tersebut, maka ucapan tersebut diabaikan, tidak diperhitungkan. Alias walaupun mereka keempat orang ini telah tegas-tegas mengatakan saya ceraikan, maka itu sia-sia. Perceraian tidak bisa jatuh. Perceraian tidak dianggap. Siapakah mereka? Yang kedua adalah orang yang mengalami cacat mental atau gila. Sama dengan anak kecil, bahkan lebih parah. Kalau anak kecil, apalagi yang sudah menjelang umur balik, ya, atau yang disebut dengan mumayyiz, telah berumur 7 sampai 10 tahun kira-kira. Mereka banyak yang cerdas, ya, anak yang pandai karena dilatih dan seterusnya, belajar memahami perkataan, memahami sebagian dari konsekuensi ucapan dan perbuatannya. Tetapi tetap saja dia masih labil. Kalau dia anak kecil semacam ini memiliki daya nalar yang tumbuh dan terus berkembang, namun dia belum mencapai titik kesempurnaan nalar, kesempurnaan fisik dan psikologis, tindakannya dia anggap atau dianggap gugur demi hukum. Apalagi orang yang betul-betul tidak memiliki kecakapan mutlak murni seutuhnya, dia tidak memahami ucapan, dia tidak memahami konsekuensi perbuatan. Kenapa? Karena cacat mental, gila. Maka lebih layak tindakan dan ucapannya itu diabaikan. Sehingga kalau ada orang yang semula dia penalar sehat, menikah, kemudian a'adzanallahu iyyakum, dia mengalami gangguan mental karena mungkin terjatuh, terkantuk kepalanya dengan benda keras, akhirnya mengalami gangguan mental, atau karena sebab-sebab yang lainnya, maka orang tersebut tidak bisa menceraikan istrinya, tidak bisa menjual hartanya. Kenapa? Karena menikah, bercerai, menjual, membeli, menyewa, itu semuanya adalah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Salah satunya memindahkan harta, berkewajiban, menyebabkan adanya kewajiban membayar, menafkahi, menjadikan wanita yang semula halal digauli menjadi haram, yaitu bila menceraikan, atau sebaliknya semula wanita yang haram digauli menjadi halal digauli. Ini konsekuensi hukum yang sangat berat, ya, sangat besar. Sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir karena memang dia gila, dia tidak paham apa konsekuensi dari perbuatan dia, sejauh mana, seberapa besar tanggung jawab yang akan terjadi bila dia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Makanya Islam betul-betul menutup pintu bahwa orang yang mengalami kondisi macam itu, tindakannya, ucapannya dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum atau batal demi hukum. Ini orang kedua. Baik gilanya itu gila permanen ataupun gila yang bersifat tidak permanen, ya, datang dan pergi, kumat-kumatan. Ketika dia kumat, mengalami gangguan mental, maka semua tindakan yang dilakukan, ucapan yang diucapkan, batal demi hukum, tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun ketika dia sadar, kembali lagi normal, sadar tentang ucapan dia, perbuatan dia, maka kembali lagi hukumnya berlaku. Sehingga ketika menjual sah, ketika membeli sah, ketika menikah sah, menceraikan sah. Tapi ketika kumat, ya, sedang kumat penyakitnya misalnya, gangguan mentalnya, maka semua tindakannya sekejap dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki konsekuensi apapun, sehingga ucapannya dianggap sia-sia, alaghun, kata para fuqaha. Yang ketiga, an-naim, orang yang memiliki keterbatasan nalar bukan karena gangguan, tetapi karena kondisi normal, yaitu dia tidur. Orang yang tidur itu syaraf-syarafnya beristirahat, baik syaraf pendengaran, penglihatan, ataupun nalar pemikirannya. Sehingga orang tidur itu dia tidak bisa memahami omongan dia sendiri, apalagi ucapan orang lain. Walaupun kadangkala orang yang tidur itu ngigau, saya menikahkan kamu dengan anak saya, atau saya menerima pernikahannya, atau dia dalam ngigaunya dia mengucapkan saya ceraikan istriku.
maka semuanya itu tidak ada artinya. Tidak memiliki konsekuensi hukum. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, itu diabaikan. Kenapa? Karena orang yang tidur itu, walaupun dia berkata-kata panjang, makian atau pernikahan atau perceraian, dia sendiri tidak tahu apa yang diucapkan. Apalagi sampai tahu apa arti yang diucapkan. Sekedar apa yang diucapkan saja dia tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, "Rufi'al qalam an thalatha." Pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 golongan orang, yaitu anin naimi hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia terjaga, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia berumur balik, wa anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar, sehat, normal kembali. Ini 3 golongan yang pertama. Ada 3 orang, anak kecil, orang yang mengalami gangguan mental, gila, ataupun yang ketiga adalah orang yang sedang tidur. Karena orang yang tidur itu betul-betul tidak paham apa yang dia ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.